Kami datang ke gereja, pujian, kami mau belajar firman Tuhan kembali. Biarlah kesempatan yang ada, yang kami sudah pakai untuk datang di gereja, kami memberikan perhatian kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami boleh membuka hati kami terlebih lagi, supaya firman Tuhan itu tertanam berbuah di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih memberkati setiap kami akan belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih. Kami siap, kami mau duduk dengan tenang, dan kami mau belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi ini kita masih punya kesempatan ya. Dan kesempatan yang ada saudara boleh pergunakan juga. Ya, kalau enggak saudara maka kesempatan itu akan lewat. Nah saudara, sebentar kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 yang jadi ayat emas kita atau tema kita sepanjang tahun ini. Matius pasal 7 ayat 21 yang ada di banner kita. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. Siap semua? Yuk semua ucapkan ya. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Ya, kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Juga ucapkan dengan sungguh-sungguh pengakuan kita. Alkitab adalah firman Tuhan ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi ini. Buka Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Lukas 21 ayatnya yang ke-34, nanti ayat-ayat firman Tuhan akan dibacakan oleh Marlin ya. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Kita tunggu sampai semua dapat. Kalau sudah dapat boleh tolong bacakan. Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-34. Ya, silakan. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Iya saudara, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 ini ada kata jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Saudara, kata jagalah dan hatimu jangan syarat ya, ada dua kata jagalah dan jangan. Saudara, dari kata ini maka kita mengerti ini adalah peringatan dari Tuhan ya. Kata syarat kita sudah tahu bahwa syarat itu berarti ketika satu kendaraan misalnya truk tonasenya 5 ton, kemudian diisi dengan 8 ton atau 10 ton, maka itu namanya syarat. Jadi syarat itu melebihi batas maksimum. Ya, kapasitas yang harusnya diangkut 5 ton, diisi 8 sampai 10 ton. Memang bisa diisi seperti itu, tetapi itu melebihi kemampuan dan akan mudah celaka. Ya, jadi kata syarat itu adalah kapasitas yang harusnya cuma 5 diisi lebih. Jadi melebihinya dan itu gampang atau mudah sekali mendatangkan celaka. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau sebuah truk celaka karena syarat muatannya, supirnya kalau tidak mati ya luka.
Ya. Nah, kemudian saudara, di dalam ayat itu juga dikatakan janganlah semua itu datang menjadi jerat, tiba-tiba datang menjadi jerat. Kita juga masih ingat jerat itu adalah tali yang bisa dikendorkan, yang bisa dikencangkan. Ya, jadi tali yang bisa kendor kencang. Nah, kalau tali jerat itu sudah mengikat kita, maka ketika kita bergerak, tali itu akan semakin keras ikatannya. Tali itu akan semakin kuat sehingga kita tidak bisa melepasnya. Nah, saudara, kata jangan dan jagalah ini merupakan peringatan. Sekali lagi saudara, peringatan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat itu tadi, ya, Lukas pasal 21 ayat 34 itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat, ya, oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, kalau peringatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dari kata jagalah dan jangan ini, kita tidak mau memperhatikannya, ya, kita menganggap remeh, maaf bicara, kita pura-pura budek, nggak mau dengar, ya, kita masa bodoh, ya, kita tidak mau mengerti, maka saudara, peringatan ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Ya, saudara, kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan jaga hatimu supaya jangan sarat, jangan penuh dengan kemabukan, pesta pora, keinginan-keinginan duniawi, ya, cuma hal-hal dunia saja yang engkau pentingkan. Saudara, kita lihat, ya, saya ingin ajak saudara baca dari versi mudah dibaca, dari pasal yang sama, nggak usah ikut. Saya akan baca dari Lukas 21 ayat 34, pasal yang sama, ayat yang sama. Ya, dikatakan demikian, bersiap-siaplah selalu, jagalah dirimu, jangan kamu menghabiskan waktu untuk minum-minum dan mabuk atau terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Jika kamu melakukan hal yang sedemikian, kamu tidak dapat berpikir benar. Lalu masa kesudahan datang ketika kamu tidak siap sedia. Ketika kita diperingati oleh Tuhan, ya, supaya kita punya hati tidak penuh, tidak diisi dengan pesta pora, kemabukan, hal-hal duniawi, cuma mementingkan kepentingan-kepentingan dunia, cuma memikirkan apa yang ada di dunia ini, saudara. Kita lihat, saya sudah katakan tadi, itu akan mendatangkan celaka buat hidup kita. Di dalam versi mudah dibaca dari Lukas pasal 21 ayat 34 ini dikatakan, kamu tidak dapat berpikir benar. Lukas 21 ayat 34 versi mudah dibaca. Dikatakan ada kata yang ditulis di situ, kamu tidak dapat berpikir benar. Kenapa saudara? Firman Tuhan berkata, ketika hati kita dipenuhi dengan pesta pora, ketika hati kita cuma ingin hal-hal dunia, cuma memikirkan kepentingan-kepentingan yang ada di dunia, yang kita tahu itu hanya bersifat sementara, di mana ketika saudara dan saya masih bernafas, masih hidup, ya, semua hal yang ada di dunia ini ya hanya kita bisa nikmati waktu kita masih hidup. Tetapi firman Tuhan katakan ketika itu semua memenuhi hati kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan, kamu tidak dapat berpikir benar. Kenapa? Versi mudah dibaca menulis bahwa ketika kepentingan-kepentingan dunia tadi, keinginan-keinginan dunia, semua perkara-perkara dunia yang ada itu memenuhi hati kita, kita tidak dapat berpikir benar. Karena saudara, ketika hati saudara dipenuhi dengan hal-hal tadi, kita merasa bahwa itu enggak apa-apa. Ya, itu sebabnya kita berpikir itu tidak apa-apa, sehingga firman Tuhan katakan kamu tidak dapat berpikir benar. Kita menganggap kalau kita masih hidup, ya saudara, kita menganggap kalau kita ada ya di dunia ini,
melakukan semua itu, kita berpikir itu tidak apa-apa. Padahal saudara, dari Lukas tadi pasal 21 ayat 34, jangan sampai ketika kamu berpikir tidak apa-apa, karena kamu tidak dapat berpikir benar, karena kita punya pikiran sudah dibutakan dengan kesenangan dunia, dengan kecintaan dunia, dengan perkara-perkara dunia, semata-mata yang dituju cuma hal dunia saja. Saudara, dikatakan itu akan datang secara tiba-tiba dan seperti jerat, sudah tidak bisa lepas. Ya, sudah tidak bisa lepas. Nah, saudara, Filipi pasal 3 ayat 19. Saya ingin ajak kita dengar pembacaannya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-19. Ya. Kita dengar pembacaan firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 19. Mari. Filipi 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia Salah. Ayat 19 Filipi 3. Salah itu. Kesudahan. Filipi itu yang dibuka, bukan Filipi. Enggak apa-apa, kita tunggu. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Ya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Ya. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara, saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Filipi 3 ayat 19. Hari depan mereka ialah kebinasaan kekal, sebab mereka bertuhankan hawa nafsu, dan mereka membanggakan hal-hal yang sebenarnya mengaibkan mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah kehidupan di dunia ini. Ya, saudara, sekali lagi saudara, kita jangan salah memahami. Saudara jangan salah mengerti. Saudara jangan salah menanggapi firman Tuhan berkata, kalau kita hanya tertuju, ya, hidup ini hanya terfokus, terarah kepada hal-hal yang ada di dunia ini, cuma kehidupan yang ada di dunia ini, saudara, itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus tidak pernah melarang saudara untuk bekerja. Malah kita harus bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan baik, ya, dengan tekun. Tuhan yang akan memberkati pekerjaan kita. Tetapi saudara, ketika kehidupan kita hanya terarah kepada hal-hal yang ada di dunia ini, ya, dipenuhi, ya, syarat dengan kepentingan-kepentingan dunia, maka Filipi pasal 3 ayat 19 katakan dengan tegas, hari depan kehidupan orang yang seperti itu adalah kebinasaan kekal. Saudara, ini firman Tuhan. Ya, seharusnya kita ngerti, ini loh firman Tuhan. Ya, ini Tuhan mau saudara dan saya tidak terikat. Ya, tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan dunia. Silahkan saudara kerja yang rajin. Tapi saudara, kita harus tahu, itu semua yang saudara dan saya peroleh cuma di dunia ini, yang tidak berfaedah untuk kekekalan kita. Ya, kita sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa ketika saudara dan saya mati, cuma dua tempat ini, tidak ada tempat lain. Neraka atau surga. Itu yang akan kita tinggal. Ya, itu yang akan kita diami. Kalau kita tahu dua ini saudara, ya, maka saudara kita harus mengerti semua hal yang ada di dunia ini yang saudara dan saya bisa nikmati 70-80 tahun. Kalau dikatakan orang panjang umur bisa 100 tahun, itu pun kalau masih sehat, puji Tuhan. Ya, kalau kita diizinkan hidup di dunia yang hanya beberapa puluh tahun itu, supaya saudara dan saya ngerti bahwa di dunia ini hidup menderita. Tuhan sudah siapkan kekekalan di mana kita bisa tinggal di sana, di mana Tuhan Yesus menunggu kita. Nah saudara, jadi kita harus tahu
bahwa ketika hati kita cuma dipenuhi dengan hal-hal dunia, perkara-perkara dunia, kepentingan dunia ini, firman Tuhan tadi sudah katakan dengan jelas, kesudahan mereka atau hari depan mereka adalah kebinasaan kekal. Ya saudara, kebinasaan kekal. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kedua. Saudara, ini loh. Ya, firman Tuhan memberitahu kepada kita lagi begitu jelas sekali. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Iya, saudara, saya baca dari firman Allah yang hidup, ayat yang sama, 1 Tesalonika pasal 5. Karena saudara tahu benar bahwa tidak seorang pun mengetahui hari Tuhan itu akan datang dengan sekonyong-konyong seperti pencuri pada malam hari. Ya saudara, kita jadi harus sadar bahwa Tuhan tidak mau saudara terjerat oleh keinginan dunia, kepentingan dunia. Ya, hati kita cuma dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Karena saudara itu akan berefek di kehidupan kekal kita. Tadi Filipi pasal 3 katakan kalau kita hanya mementingkan perkara dunia, hanya mengisi hidup ini, hanya memfokuskan hidup kita kepada kepentingan dunia, maka dengan jelas firman Tuhan katakan hari depan orang yang seperti itu adalah kematian kekal. Atau dengan kata lain, ketika kita tidak mau berubah, kita akan masuk neraka. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Nah, saudara, 1 Tesalonika pasal 5 katakan dengan jelas ya bahwa karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Dari firman Allah yang hidup lebih tegas lagi, karena saudara tahu benar bahwa tidak seorang pun mengetahui hari Tuhan itu akan datang dengan sekonyong-konyong seperti pencuri pada malam hari. Saudara, jadi kita harus mengerti hari Tuhan itu akan datang, maksudnya ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, itu hari Tuhan buat kita. Ya, kita dipanggil Tuhan, nyawa kita dicabut, roh kita dicabut, maka selesai sudah hidup ini. Itu bisa datang kapan saja. Itu bisa datang setiap saat. Kita sudah belajar bahwa umur kita gambarkan seperti hari. Saudara yang berumur 60 tahun ke atas, kita sudah di hari Minggu. Apakah kita yakin kita bisa lewati hari Minggu, masuk ke hari Senin, bonus umur yang Tuhan berikan? Kita tidak bisa meyakini itu dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa berkata, aku pasti lewat hari Minggu. Seperti saya 62 tahun. Apakah saya bisa lewat sampai 70 tahun? Itu misteri buat hidup kita. Saudara yang umur 50 masuk di hari Sabtu, apakah saudara yakin saudara bisa lewati hari Sabtu masuk di hari Minggu? Itu misteri buat hidup kita. Saudara, hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Kematian dengan kata lain bisa datang kapan saja. Ya, tidak melihat umur, tidak ditentukan oleh umur. Tidak ditentukan oleh waktu. Tidak ditentukan saudara kaya atau miskin atau melarat. Saudara pinter atau bodoh. Saudara punya kedudukan atau orang biasa. Ya, saudara, umur itu tidak bisa dijamin atau kita tidak bisa menjaminnya karena saya pinter, saya nanti matinya umur sekian. Tidak bisa. Karena saya kaya, saya nanti matinya umur sekian. Enggak bisa. Saudara, kita lihat firman Tuhan dengan jelas. Hari Tuhan, kematian bisa datang kapan saja. Menimpa siapa saja. Tidak lihat umur. Tidak lihat laki atau perempuan. Tidak lihat besar atau kecil. Enggak melihat status sosial saudara, kaya atau miskin, punya kedudukan atau bukan, punya jabatan atau tidak, pendeta atau jemaat, semua bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Itu yang harus saudara dan saya ingat. Ya, mari saudara, kalau kita tahu kita ini bisa dipanggil Tuhan kapan saja.
seharusnya itu membuat kita takut. Takut dalam arti kata saudara dan saya sudah siap belum? Kalau dipanggil Tuhan. Kita sudah siap belum? Nah, kalau kita belum siap saudara, kita tidak memindahkan hati kita ke sorga. Pola pikir kita tidak pindah ke sorga. Hidup kita tidak berubah. Kita akan celaka. Saudara, ayo saudara, hidup ini singkat. 70-80 yang saudara dan saya bisa lewati. Itu cuma sesaat saudara, dibanding dengan kekekalan yang kita akan tinggal. Jangan masa bodoh dengan hal ini saudara. Saudara jangan berpikir aku masih sehat, aku masih bisa bekerja. Aku masih muda, aku masih punya umur sekian puluh tahun. Enggak ada jaminan. Yang muda-muda yang masih sekolah, kalian pun harus siap. Yang sudah bisa mengerti firman Tuhan, catat firman Tuhan. Ingat, umurmu tidak bisa engkau jamin. Yang tua-tua juga jangan berpikir aku masih sehat. Enggak ada jaminan saudara. Ya, tapi kenapa? Kalau kita tahu kita bisa maaf bicara dipanggil Tuhan kapan saja, kita enggak mau siap. Kenapa? Ini loh saudara, ini yang harus kita renungkan. Kenapa kita enggak mau siap? Kenapa kita anggap ini hidup berjalan dengan baik? Ya, hidup ini berjalan dengan nyaman. Saudara, ketika saudara menikmati kenyamanan dunia, kebaikan dunia ini, kita pasti tidak akan pernah berpikir untuk tinggal di sorga. Itu pasti. Karena sudah dijerat. Firman Tuhan katakan tadi itu sudah mengikat kita, menjerat kita. Ya. Sehingga kalau Tuhan datang tiba-tiba, kita baru sadar. Kita baru, aduh aku sudah terjerat. Enggak bisa lepas saudara. Jerat itu tadi saya sudah katakan, kita sudah belajar. Bahwa tali yang bisa semakin keras. Ketika saudara sadar saudara mau lepas. Itu jerat sudah enggak bisa. Tali itu sudah mengikat kita. Ketika saudara semakin bergerak semakin keras ikatannya. Enggak bisa saudara. Kita enggak bisa lepas. Ya, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi banyak yang tidak menyadarinya. Saudara, banyak yang gak mau sadar, banyak yang gak mau berpikir. Apalagi terus punya pendapat gini ya saudara. Aku hidup cuma satu kali. Kalau gak dinikmati, rugi. Apalagi saudara punya uang, punya kekayaan, punya kemampuan untuk menikmati kesukaan dunia, kecintaan dunia, perkara-perkara yang ada di dunia. Lalu saudara berpikir aku ini cuma hidup satu kali. Nikmati saja. Ya. Terus berpikir dengan hidup satu kali menikmati keinginan dunia, menikmati kesukaan dunia, memikirkan kepentingan-kepentingan dunia, terus kita berkata enggak apa-apa. Itu bukan dosa. Itu tidak bersalah. Itu wajar seperti gaya hidup orang-orang yang ada di dunia. Saudara, maka saya mau katakan selesai sudah hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya menganggap hidup wajar seperti dunia, selesai hidup kita. Selesai. Kenapa? Karena kita tidak akan berpikir untuk tinggal di sorga. Kita tidak akan pernah mau tinggal di sorga. Karena kenyamanan dunia itu kita nikmati. Ya. Jadi saudara, ketika kita berpikir aku hidup seperti cara hidup orang-orang yang ada di dunia itu wajar, kita punya hidup selesai. Ya saudara, kita punya hidup selesai. Ini loh. Baca Amsal 14 ayat 12. Amsal pasal 14 ayat 12. Ya saudara, ini firman Tuhan. Kalau saudara mau memindahkan hidup ke sorga, kita tidak boleh hidup wajar seperti hidupnya orang-orang yang ada di dunia. Amsal 14 ayat 12. Ya.
Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada jalan yang disangka orang tidak apa-apa. Ada jalan yang mereka pikir ini jalan yang benar. Ada jalan yang mereka pikir ini jalan yang sesuai dengan apa yang mereka mau lakukan. Maka ayat itu berkata, ujungnya adalah kebinasaan. Firman Allah yang hidup diterjemahkan seperti ini. Ayat yang sama, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan lebar dan menyenangkan yang nampaknya benar di mata orang, tetapi menuju kebinasaan. Saudara, ketika kita hidup wajar dengan cara dunia hidup, ketika berpikir aku cuma hidup satu kali, aku nikmati apa yang ada di dunia, aku nikmati hidup yang cuma sekali, dengan cara hidup seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tadi saya sudah katakan, maka selesailah hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ya, karena kita pikir itu jalan yang lebar, jalan yang menyenangkan, yang nampaknya benar di mata saudara dan mata saya. Saudara, ketika kita rasa ini benar menurut kita, maka firman Tuhan katakan, tetapi menuju kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara, ya, kalau kita terus-menerus ya hidup seperti cara hidup orang dunia, kita merasa tidak apa-apa. Sekali lagi saya ulangi supaya saudara nyantol ya, memahaminya. Kalau kita rasa hidup wajar seperti orang dunia karena kita punya uang, kita bisa nikmati. Saudara, selesai sudah hidup kita, karena ujung jalan yang saudara dan saya rasa benar di mata kita, bukan di mata Tuhan. Ya, banyak orang merasa tidak apa-apa dengan cara hidup dunia ini. Itu kan merasa benar. Maka saudara, ujungnya menuju kebinasaan. Nanti saudara, ketika kita dipanggil Tuhan, kita baru sadar kita pindah kemana. Setiap orang yang dipanggil Tuhan itu pindah dari dunia ke tempat yang tadi saya katakan. Cuma ada dua tempat, neraka atau sorga. Ketika kita sadar, ketika kita dipanggil Tuhan, kita pindah ke neraka, sudah nggak ada artinya buat hidup ini, saudara. Kita sudah tidak bisa mengulangi hidup yang salah tadi, mengembalikan hidup yang kita anggap wajar tadi, untuk berubah hidup tidak wajar. Jadi Tuhan mau saudara dan saya hidup tidak wajar menurut dunia. Bukan berarti saudara tidak bisa nikmati keindahan ketika saudara mau pergi rekreasi, jalan-jalan, ya liburan, silahkan. Tapi itu jangan jadi tujuan hidupmu. Itu jangan jadi fokus hidup kita, mau menikmati kesenangan dunia, keindahan dunia, suka-suka kita. Saudara, jangan jadi fokus. Sesekali saudara mau nikmati, mau makan enak silakan. Ingat, ketika engkau makan enak, penyakitmu ya apa? Itu yang harus kita tetap jaga. Pola makan kita, pola hidup kita harus dijaga supaya kita punya tubuh tetap sehat. Ya saudara, bukan nggak boleh makan enak. Saudara yang masih bisa makan sate kambing, silahkan makan. Saudara yang masih bisa makan daging babi, silahkan makan. Saya masih bisa, tapi kita harus tahu. Alkitab katakan ketika engkau ingin makan enak, taruh pisau di lehermu. Maksudnya apa? Ingat, itu bisa membahayakan buat kesehatan kita. Ya saudara, kita lihat. Tuhan mau kita tidak hidup wajar. Kita tidak hidup seperti gaya hidup dunia ini. Kalau saudara yang datang hari Kamis, kita sudah belajar di akhir zaman orang akan hidup seperti zaman Lot, zaman Nuh. Makan, minum, pesta pora, kawin, dikawinkan, dosa seks begitu memuncak. Membangun, menjual, semua berjalan dengan normal. Ya seperti sekarang ini, cuma ada pandemi COVID aja, orang ketakutan. Tapi kita lihat Tuhan mau saudara dan saya tidak hidup seperti zaman Lot dan zaman Nuh. Itu terjadi hari-hari ini. Kita harus punya perubahan sikap, kita harus menolak gaya hidup itu.
Kita tidak bisa hidup seperti zaman Lut dan zaman Nuh hidup. Karena pada zaman Lut, zaman Nuh hidup, tiba-tiba kebinasaan datang. Air bah datang. Api turun dari langit dan api yang ada di bumi dibuka oleh Tuhan. Semua membakar Sodom dan Gomora. Seluruh dunia dipenuhi oleh air bah. Cuma Nuh sekeluarga yang mendapat kasih karunia Tuhan yang diselamatkan. Saudara, kita lihat. Ya. Jadi kita jangan hidup wajar seperti gaya hidupnya orang-orang dunia. Saudara, kalau kita hidup wajar seperti gaya hidup orang dunia, habis hidup kita selesai. Lukas 16 ini saudara, saya tidak akan ajak saudara baca. Ya, cuma buka saja. Saya ingin ajak saudara melihat, mengikuti ya firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ini. Saudara, kita lihat. Lukas 16 kita semua tahu ya, di kisah itu ada dua orang yang hidup di masa yang hampir bersamaan. Ya saudara, yang satu Lazarus, orang miskin, yang satu orang kaya yang tidak ditulis namanya siapa. Gaya hidup mereka berbeda. Lazarus orang miskin, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia hidup ya mencari Tuhan. Walaupun dia miskin, sampai dia mau makan aja susah, saudara. Nah, orang kaya dikatakan di dalam Lukas pasal 16 itu, mulai ayat 19 dikatakan orang kaya itu hidup dengan bersukaria, dengan kemewahannya. Jadi dia nikmati hidupnya yang ada di dunia ini. Dia hidup seperti apa yang dia ingin lakukan. Dia hidup semau hati dia. Dia ikut cara dunia hidup. Ini loh saudara. Orang kaya ini hidup dengan gayanya dunia. Ya, dengan hidup wajar dunia ini. Nah, saudara, hari yang sama mereka mati, dipanggil Tuhan. Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham, ditaruh di Firdaus. Si kaya ditaruh di tempat penyiksaan sementara. Dua tempat toh, tidak ada tempat lain. Dua tempat. Lazarus di Firdaus, tempat nyaman sebelum dia pindah ke sorga. Orang kaya di tempat penyiksaan sementara sebelum dia masuk neraka. Tapi penyiksaan ini sudah dia alami. Walaupun itu tempat sementara menampung mereka. Lazarus pun nikmati keindahan, sukacita sorga yang akan dia tinggal sebentar. Saudara, kita lihat. Cuma dua tempat. Dua tempat, tidak ada tempat lain. Kita tidak bisa ngomong aku di tengah-tengah aja. Antara sorga sama neraka. Tidak ada. Tidak ada tempat lain. Sorga atau neraka. Ya saudara, kita lihat. Gaya hidup orang kaya ini. Dia hidup sesuka hatinya, dia hidup menurut kemewahannya, dia hidup dengan gaya hidup dunia atau dengan hidup wajar dunia. Pesta pora, makan minum, ya terus pokoknya yang penting kesukaan dunia diikuti terus. Nah, saudara, ketika dia masuk di tempat penyiksaan, saudara ikuti saja itu. Ya, saudara bisa baca. Ketika dia masuk di tempat penyiksaan sementara sebelum neraka. Maka saudara dia baru sadar, aku ada di tempat ini, aku tersiksa. Ya, kalau saudara yang baca firman Tuhan, saudara ingat cerita ini, dia sampai minta kepada Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan ujung jarinya ke dalam air. Saudara, ujung jari, cuma jari loh, bukan suruh ambil gayung siram mulutnya dia dengan air, enggak. Ujung jarinya, tolong suruh Lazarus celupkan ujung jarinya ke air, teteskan. Aku di sini tersiksa dengan panasnya api neraka yang sementara dia alami sebelum dia benar-benar tinggal di neraka. Dia tersiksa, saudara. Dia menderita. Bapak Abraham bilang apa? Tidak bisa nak. Antara kamu dengan Lazarus ada jurang pemisah. Atau dengan kata neraka dengan sorga itu tidak bisa dihubungkan. Ya, tidak bisa dihubungi oleh apapun. Kemudian dia bilang, kalau gitu Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus kembali ke dunia. Sampaikan kepada 5 orang saudaraku. Dia punya 5 orang saudara. Yang gaya hidupnya, cara hidupnya seperti si kaya yang sedang menderita di tempat penyiksaan. Dia bilang, tolong Lazarus suruh kembali ke dunia. Beritahu 5 orang saudaraku. Saudara baca ayat itu. Itu firman Tuhan. Yang hidup seperti aku. Supaya mereka tidak masuk ke tempat penyiksaan ini. Saudara, coba kita lihat.
Jadi ketika kita mati, kita jangan berpikir selesai sudah hidup ini. No. Tubuh kita dikubur, roh kita hidup selama-lamanya. Roh yang ada di dalam tubuh saudara, dalam tubuh saya itu hidup kekal. Karena roh ini asalnya dari Tuhan. Dan itu mengalami penyiksaan sebelum dibangkitkan tubuhnya. Nanti orang masuk sorga itu tubuhnya dibangkitkan. Orang masuk neraka tubuhnya dibangkitkan. Cemplungin neraka dengan roh yang dikembalikan. Dan orang yang masuk sorga tubuhnya dibangkitkan, rohnya dikembalikan. Nikmati keindahan sorga. Saudara, setelah dia berkata tolong ada 5 orang saudaraku yang cara hidupnya, gaya hidupnya seperti aku hidup. Supaya mereka tidak masuk ke tempat penyiksaan sementara ini. Tidak mengalami penderitaan seperti yang aku alami. Tapi Bapak Abraham bilang, tidak bisa anakku. Di dunia sudah ada yang bertugas. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Kalau sekarang ada pendeta, ada penginjil, ada guru ya Injil. Itu yang bisa mengajar. Saudara, kalau mereka tidak mau dengar, maka mereka akan alami hidup seperti kamu. Wah, Saudara dan saya masih punya kesempatan. Kita masih ada umur. Kesempatan yang saya sering kali katakan kepada saudara dan saya. Selagi saudara dan saya masih bisa menghisap oksigen. Mengeluarkan zat asam arang. Itu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saudara, itu kesempatan yang masih ya saudara ada di dalam hidup kita. Jangan tunggu penyesalan. Kalau sudah tadi saya katakan kita dipanggil Tuhan, kita pindah ke neraka, kita menyesal sekalipun seperti orang kaya ini sudah tidak bisa apa-apa. Memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Iya apa ya? Saudara menyesal datangnya di depan? Tidak pernah. Saudara menyesal pasti datangnya di belakang. Ketika saudara misalnya ya ingin berbuat sesuatu, saudara tidak lakukan. Saudara lewati ini. Barang saudara sudah lewat, iya ya. Kok tadi gua nggak berbuat itu ya? Nyesel kan? Sesudah lewat. Sebelum saudara lewati, saudara nggak berbuat, saudara enjoy aja, nyaman aja, enak-enak aja. Tapi ketika sudah lewat, iya ya. Nah saudara, si kaya ini seperti ini. Sesudah masuk ke tempat penyiksaan dia baru sadar. Jangan kita tunggu seperti ini saudara. Makanya WA yang saya cuma kirim singkat ingetin saudara, ayo ke gereja. Selagi hari masih sehat, ada kesempatan, ada waktu, jangan sampai dianggap ketinggalan. Saya kasih kurung lagi, jangan tunggu sakit ya. Saudara, kita harus sadar hari-hari inilah hari persiapan saudara mau kemana. Lukas 9 ayat 25. Lukas pasal 9 ayat 25. Lukas 9 ayat 25, mari. Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ya. Lukas 9 ayat 25 dari terjemahan sederhana Indonesia. Demikian firman Tuhan. Coba pikir, apa gunanya kamu menjadi kaya, bahkan sampai memiliki semua harta di dunia, kalau kamu tidak memiliki hidup selama-lamanya dan dirimu menjadi binasa. Saudara, apa gunanya kamu menjadi kaya, bahkan memiliki semua kekayaan yang ada di dunia atau semua yang ada di dunia ini, kalau kamu tidak memiliki hidup selama-lamanya, hidup kekal di sorga maksudnya, dan dirimu menjadi binasa, masuk neraka. Saudara, sekali lagi, sorga atau neraka,
Ya, itu pilihan kita. Itu pilihan kita, saudara. Itu pilihan kita. Ya, itu pilihan. Ini nanti bacanya. Saya ingin ajak saudara berpikir. Apa gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia ini, tapi kita tidak memiliki hidup kekal di sorga, melainkan kematian kekal di neraka. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, pasti saudara pilih yang hidup kekal di sorga. Hidup kekal di sorga atau kematian kekal di neraka. Saudara pasti pilih hidup kekal di sorga. Betul? Siapa yang mau masuk sorga angkat tangan. Yang gak angkat tangan mau masuk neraka. Kita semua mau masuk sorga. Tapi saudara, ayat ini katakan apa gunanya ketika saudara dan saya memiliki semua yang ada di dunia ini, bukan cuma kekayaan, semua. Ya, semua yang ada di dunia ini. Kekayaan itu kan sebagian dari yang ada di dunia. Ya kan, memang dengan kekayaan yang kita miliki kita bisa berbuat apa saja. Tapi semua yang ada di dunia ini, lalu kita membawa di hidup kita ke neraka. Bukan berarti, ingat saudara, bukan berarti saudara tidak bisa memiliki apa yang ada di dunia ini, lalu saudara masuk surga. Enggak. Ya, jadi kita harus tahu. Kita bisa memiliki apa yang ada di dunia, tetapi saudara, hati kita jangan terikat ini loh. Bisa enggak kira-kira? Halo? Bisa enggak saudara tidak terikat dengan apa yang ada di dunia? Bisa kalau mau. Tapi kalau saudara enggak mau, kita enggak mau berjuang, kita enggak mau sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa memindahkan hati kita. Nah jadi saudara, ini ada barter. Ada barter yang harus kita tukar. Kalau kita mau ke sorga, kita bisa memiliki apa yang ada di dunia tapi tidak terikat dengan apa yang ada di dunia. Nah ini nggak gampang saudara, ini nggak gampang. Ini nggak gampang. Itu harus kemauan yang kuat, harus berjuang mati-matian. Baru kita bisa hidup kekal di sorga. 2 Korintus 5 ayat 10, mari. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya, saudara. Saudara dan saya hidup di dunia ini dengan segala apa yang kita lakukan, ya dari 2 Korintus 5 ayat 10 itu dikatakan saudara berbuat baik atau berbuat tidak baik, yang belajar di hari Kamis itu namanya prestasi. Jadi apa yang kita capai di dunia ini, perbuatan baik kita atau perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat kita, itu namanya prestasi hidup. Dan prestasi hidup, ya saudara saya cuma akan sedikit singgung, itu diingat. Prestasi di dunia ini saja diingat oleh manusia. Ya. Pasangan ganda putri Indonesia yang dapat medali emas di Olimpiade musim panas Tokyo, itu diingat. Tapi itu akan berakhir dengan berjalannya waktu. Dengan lewatnya waktu, itu akan dilupakan. Tapi saudara, prestasi saudara dan saya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 tadi dikatakan, ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan, ya, maka saudara yang kita lakukan di dunia, prestasi kita selama di dunia ini, itu akan mendapat upah. Ketika saudara berprestasi baik di hadapan Tuhan, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa, itu dicatat. Kita punya agenda yang dicatat oleh malaikat. Jadi setiap hidup saudara dan saya, ada satu malaikat ditugaskan oleh Tuhan untuk mencatat ini loh. Perbuatan si A, perbuatan si B. Ada agenda. Ya. Demikian juga perbuatan yang tidak baik, dicatat juga. Nah saudara, di dalam 2 Korintus tadi dikatakan, kita akan menerima, memperoleh yang patut kita terima waktu kita dipanggil Tuhan. Baik atau jahat. Prestasi saudara, ketika kita hidup benar,
Melakukan kehendak Bapa itu prestasi yang baik, dicatat oleh Bapa, dan itu diingat sampai di kekekalan. Yang tidak baik pun dicatat ada di kekekalan juga. Saudara, sekarang kita mau pilih mana? Tadi saya sudah tanya sama saudara, mau pilih sorga. Kalau mau pilih sorga, hiduplah melakukan kehendak Bapa. Meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mau, saya tidak mau, kita akan pindah ke neraka. Itu pasti saudara, standar keselamatan. Melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Ada kelasnya masing-masing. Seperti saudara yang datang minggu kemarin. Kita bisa sempurna sesuai kelas kita. Yang TK, sempurnanya kelas TK. Yang SD, sempurnanya kelas SD. Yang SMP, sempurnanya kelas SMP. Yang SMA, sempurnanya SMA. Yang kuliah, sempurnanya kuliah. Anak-anak di dalam Tuhan, sempurnanya kelasnya anak-anak. Saudara yang dewasa dalam Tuhan, saudara dituntut kelasnya sempurna sebagai orang dewasa di dalam Tuhan. Saudara, kita harus pilih. Kita harus pilih. Tidak bisa kita tidak pilih. Ya, saya kasih catatan ini saudara. Ketika saudara masuk sorga, karena saudara melakukan kehendak Bapa, itu bukan keuntungan. Mungkin saudara kaget, nanti saya jelaskan. Ketika kita tidak mau memilih melakukan kehendak Bapa, saudara dan saya masuk neraka, itu bukan kecelakaan. Ya, saudara boleh catat. Kita masuk sorga bukan keuntungan, masuk neraka bukan kecelakaan, karena itu adalah pilihan. Ingat ini saudara, itu pilihan. Saudara mau masuk sorga, itu pilihan. Saudara mau masuk neraka, itu pilihan. Sekarang mana yang saudara dan saya mau pilih? Sisa umur hidup kita, ya saya sudah katakan pada saudara, saya selalu berdoa setiap hari, Tuhan terima kasih. Ketika bangun pagi, saya dengan tante berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berikan kesempatan kami untuk berubah. Di sisa umur hidup kami, saya selalu mohon, jangan panggil saya dulu Tuhan, saya belum siap. Saya ingin berjuang, saya ingin mempersiapkan hidup ini. Ya, dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Mudah-mudahan saudara pun punya pikiran seperti itu. Mau berjuang, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Ya, di sisa umur hidup kita saudara, dan saya juga berkata, Tuhan kalau Engkau lihat aku sudah siap, Engkau panggil aku, minta kemurahan Tuhan, jangan dalam keadaan sakit atau sakit-sakitan. Tentunya saudara dan saya harus jaga pola makan, jangan jadi orang yang rakus. Kalau dulu mungkin kita belum mengerti, ya kita sekarang sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup benar. Robah cara berpikir kita. Ya, jadi ke sorga bukan keuntungan, ke neraka bukan kecelakaan, karena itu pilihan. Saudara mau masuk neraka, ikuti saja, hidup wajar cara dunia hidup. Saudara mau masuk sorga, harus tidak hidup wajar seperti dunia hidup. Kita harus berani tukar ini saudara, harus barter. Ya, harus berani barter. Kalau mau ke sorga jangan hidup wajar seperti gayanya dunia hidup. Bukan berarti saudara tidak bisa nikmati hidup di dunia. Tapi jangan terikat, jangan syarat. Ya. Jaga dirimu, jaga hatimu supaya jangan syarat dengan kecintaan dunia. Kalau itu penuh di dalam hidup kita, kita tidak bisa berpikir benar. Karena kita pikir itu hidup wajar. Aku hidup cuma sekali, aku mau nikmati hidup di dunia ini. Selesai sudah hidup kita. Selesai. Ya, saudara, ada satu ayat yang saya ingin ajak saudara dengar. Mazmur 65, ayatnya yang keempat. Mazmur 65 ayat 4. Mari silakan baca. Mazmur 65 ayat yang keempat. Alkitabnya baru soalnya.
Mazmur 65 ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Enggak salah itu. Mazmur 65 ayat 4. Iya, Mazmur 65 ayat 4. Karena bersalah. Oh, berarti di Alkitab kita ayat 5, saudara. Maaf, saya lihat di Alkitab elektronik. Ayat yang kelima yang harus dibaca. Mazmur 65 ayat 5. Ya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Iya, saudara, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jadi berbahagialah orang yang dipilih Tuhan, yang disuruh mendekat sama Tuhan, agar bisa diam di pelataran Tuhan, bahkan tinggal di rumah Tuhan, yaitu sorga, di dalam bait Tuhan. Firman Allah yang hidup, Mazmur 65 ayat yang kelima, ya. Kalau di Alkitab elektronik ayat yang keempat ditulis begini, dari firman Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang telah Kau pilih untuk diam bersama dengan Engkau di dalam rumah-Mu. Betapa besar sukacita yang menantikan kami, karena di sana kami akan menikmati segala hal yang baik. Berbahagialah orang yang Engkau pilih untuk diam tinggal di dalam rumah-Mu. Betapa besar sukacita yang menantikan orang-orang tersebut, karena di sana orang-orang itu akan menikmati segala hal yang baik. Saudara, pilihan kita, ya, mau tinggal di sorga atau tidak, itu pilihan. Dan Tuhan juga memilih saudara yang mau tinggal di sorga. Yang enggak mau tinggal di sorga, Tuhan enggak pilih. Ingat ini saudara, dikatakan berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang mau dipilih. Ingat ini saudara, kalau saudara saya tidak mau dipilih untuk tinggal di sorga, ya sudah. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk tinggal di sorga. Itu pilihan, seperti tadi catatan yang saya kasih. Sorga, masuk sorga bukan keuntungan, masuk neraka bukan kecelakaan, tetapi pilihan. Kalau kita mau menanggapi pilihan Tuhan, saudara, kita sudah belajar firman Tuhan, kita harus berani menukar. Ya, menukar gaya hidup dunia dengan gaya hidupnya sorga. Ya, saudara, kita harus berani tukar. Mau masuk sorga, jangan hidup wajar dengan cara hidup dunia. Kalau mau masuk neraka, hiduplah wajar dengan cara hidup dunia ini. Cuma itu. Sekali lagi saudara, jangan, ya, jagalah, itu peringatan dari Tuhan. Ayat 20 dari Lukas 21 ayat 34, jagalah hidupmu, jangan hatimu syarat, itu peringatan Tuhan. Tinggal saudara mau merespon apa enggak. Tuhan sudah memperingati kita. Kalau kita hidup wajar, cara hidup dunia kita lakukan. Seperti orang kaya dengan Lazarus tadi, si kaya gaya hidupnya wajar. Dengan gayanya dunia, cara hidupnya dunia, dia masuk di tempat penyiksaan. Sementara yaitu neraka yang akan dia tinggal. Lazarus yang hidupnya tidak wajar, ya bukan karena dia miskin. Jadi saudara juga jangan salah, orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk sorga. Enggak. Orang kaya yang hidup melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, dia akan masuk sorga. Amin. Orang miskin yang enggak punya apa-apa, enggak mau melakukan kehendak Bapa, enggak mau meneladani hidupnya Tuhan Yesus, dia masuk neraka.
Jadi jangan kita berpikir orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin masuk surga. Enggak. Tergantung pilihan kita. Ayo saudara, kalau kita tahu pilihan itu cuma dua. Dan itu ada di kesempatan hidup saudara dan saya sekarang. Ayo ambil sikap yang benar. Pilih surga, hiduplah sesuai kehendak Bapa. Tuhan berkati. Ya, mari pemain musik. Kita mau naikkan pujian, aku memilihmu Tuhan. Kita mempersiapkan untuk